Oke sob, kembali bersama saya saat ini. Kali ini saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna kehidupan. Jadi sebelum saya memulai konten video ini, silakan subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis, dan silakan share kepada teman-teman mana tahu bisa bermanfaat bagi mereka, dan silakan like di konten saya jika suka dengan video saya. Jadi sob, ada juga orang banyak mengatakan bahwa hidup itu adalah anugerah, dan ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah bersenang-senang. Nah, pada kali ini sob, kita akan membahas 5 makna kehidupan. Yang pertama adalah hidup itu disyukuri. Kenapa saya katakan? Karena hidup kita ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita agar kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita bersyukur dulu sob, karena Tuhan menyertai kita selalu. Jadi itu yang perlu, yang utama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan dulu. Nah, dalam bersyukur ini sob, ada 2 hal yaitu yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kita bersyukur dalam kelemahan dan kelebihan kita. Kenapa juga saya mengatakan demikian sob? Karena kita perlu ketahui dulu bahwa di balik kelemahan dan kelebihan kita itu Tuhan sudah mempunyai rencana. Jadi jika kita mempunyai kelemahan dan kelebihan, kita harus syukuri itu sob. Bersyukur dari segi kelemahan kita, karena banyak orang di luar sana menjadikan bahwa kelemahan itu bukan hanya sebagai beban hidup, tapi kelemahan itu bahkan bisa untuk merubah hidup, untuk berkembang lebih baik lagi. Contohnya sob, orang ini memiliki kelemahan, dia cacat fisik, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi dia bisa melukis dengan sangat indah sob, dengan menggunakan ini. Itu sebagai berkembang, itu sebagai untuk mengembangkan karyanya. Kita harus ketahui itu bahwa tidak selamanya kelemahan kita itu menjadi beban bagi kita, tapi kita jadikan kelemahan kita itu menjadi sebagai untuk mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur karena segala sesuatu itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada juga orang yang tidak mau bersyukur sob. Jadi orang yang tidak mau bersyukur ini sob adalah orang yang serakah dalam kehidupannya. Jadi contohnya, orang ini menerima berkat atau rezeki dari Tuhan. Jadi dia tidak mau bersyukur sob. Dia selalu berkekurangan, atau dia selalu tidak mensyukuri apa yang ada kepadanya. Jadi orang ini tidak mau bersyukur kepada Tuhan meskipun dia sudah menerima berkat dari Tuhan. Nah, jadi ciri-ciri orang yang tidak mau bersyukur ini sob adalah orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu berkekurangan, orang yang sombong akan kelebihan yang dia punya. Jadi itu ciri-cirinya sob, orang yang serakah dalam kehidupannya. Jadi yang kedua yaitu hidup ini dijalani. Kenapa saya katakan hidup itu dijalani? Karena Tuhan memberikan nafas kehidupan kita. Jadi kita harus menjalankan kehidupan kita sob. Jadi karena Tuhan memberikan nafas untuk hidup kita, jadi kita menjalankannya. Jadi kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan seturut kehendaknya sob. Nah, dalam menjalankan kehidupan ini pasti kita mempunyai tujuan atau alasan kita untuk terus hidup. Jadi kita mempunyai alasan untuk terus hidup, itu karena Tuhan memberikan nafas kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi yang menjadi kedua itu kita mempunyai alasan yang kedua, yaitu karena ingin mencapai tujuan kita. Jadi ingin mencapai apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu sob, ingin menjadi lebih baik lagi, untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya itu sob, jadi untuk membahagiakan keluarga kita. Tentunya itu bisa menjadi prioritas pertama dalam kehidupan kita sob. Jadi contohnya kita membahagiakan melihat orang tua kita bahagia, ya. Kita membahagiakan mereka dengan kita nantinya sudah sukses. Jadi kita memberikan kebahagiaan bagi mereka. Nah, yang ketiga itu sob, hidup itu butuh proses. Nah, dalam menjalankan kehidupan ini sob, kita membutuhkan yang namanya proses. Apa yang menjadi proses itu? Yaitu kita sabar dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, dalam menjalankan kehidupan ini sob, jadi ada banyak tantangan atau rintangan yang perlu kita lewati. Nah, dalam melewati rintangan atau tantangan itu, kita harus sabar sob. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta agar dia selalu menolong kita sob, agar dia selalu melindungi kita untuk melewati segala sesuatu yang menjadi tantangan. Yang keempat itu sob, hidup itu mengikhlaskan. Nah, kenapa saya mengatakan hidup itu ada mengikhlaskan? Karena
tidak selamanya yang kita miliki itu atau yang semua yang kita miliki itu menjadi abadi dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk mengikhlaskan. Jadi contohnya sob, ada benda yang kita sayang, kita menjaga-jaganya, tapi suatu saat nanti itu sob akan rusak. Kenapa saya katakan akan rusak? Pasti ada jangkanya untuk rusak nanti. Begitu juga dengan kehidupan kita sob. Kita itu harus belajar mengikhlaskan segala sesuatu. Karena dalam kehidupan contohnya ada orang yang kita sangat sayangi, tapi suatu saat nantinya itu sob, Tuhan pasti akan mengambilnya. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi sob. Jadi kita harus belajar mengikhlaskan segala sesuatu yang kita miliki. Jadi bersabar atau mengikhlaskan itu adalah kunci dalam kehidupan kita. Yang kelima itu sob, hidup dalam kasih. Kenapa saya mengatakan hidup dalam kasih? Yang menjadi alasan itu yaitu karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi satu sama yang lain. Jadi kita semua itu sob harus saling mengasihi. Jadi dalam kehidupan kita saling mengasihi, kita saling menolong atau saling membahu satu sama lain. Jadi kita itu belajar untuk menerima dan memberi kasih kepada teman. Jadi contohnya sob, jika seseorang ini membutuhkan pertolongan, jadi semaksi kita bisa membantunya, mari kita bantu sob. Jadi dalam kasih ini juga sob, kita jangan mengharapkan imbalan darinya. Jadi dalam kasih ini kita harus ikhlas dalam membantu teman sob. Jadi kita harus ikhlas dalam membantu. Jadi jangan mengharapkan untuk imbalan dari yang kita berikan.